Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Kepadamu naikkan pujian dan penyembahan, sujud berdoa mohon bertolong. Shalom Bapak Ibu Saudara di GBI Grand Permata Niaga, GBI Mall Matahari Serpong, dan GBI Cipondo Narita. Saya terlalu percaya saudara tetap berharap di hadapan Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini dengan sukacita dan tetap percaya. Kita mau andalkan Tuhan, kita mau memuji dan senangkan hati Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita boleh angkat tangan kita bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hati, kami bawa hidup kami bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan kami. Kami rindu Tuhan, apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita sembah Tuhan dengan sukacita. Mulai angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, oh inilah benar Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Oh puji
pujian, banyak pujian dan pengagungan. Oh, biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sembah sujud kami, oh inilah yang ku renungkan. Oh, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar. Oh, dan hatiku bersuka. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, inilah Engkau pusat pujian penyembahan kami. Engkau segalanya. Oh, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan mari terus menyembah Dia, sembah Dia, menyembah Dia. Angkat suaramu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di tempat ini. Mari sekali lagi angkat suaramu. Kita datang di tempat Tuhan, kita datang di sembah Tuhan. Oh, Kau yang layak ditinggikan. Oh, Kau yang layak dimuliakan. To sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, la 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 ya sana la 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 la, oh la 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 ya sana ra iyo, oh la 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 la, oh la 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 la, oh shala la 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 la. Kami naikkan sembah, kami naikkan sujud kami. Mari terus
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Rasakan hadiratnya, rasakan kuasanya. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau Tuhan Yesus dahsyat. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
berdoa mohon pertolongan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku. Kami tak sanggup untuk menanggungnya. Hanya Kau Tuhan lah yang ku andalkan. Allah penolong yang setia. Pindahkan gunung ini Tuhan. Teduhkanlah badai gelombang. Hentikanlah wabah yang melanda. Luputkanlah kami semua. Bagimu tiada yang mustahil. Langit dan bumi pun kan tunduk bila Yesus yang memerintahkannya. Pulihlah damai sejahtera. Pindahkan gunung ini Tuhan. Teduhkan badai dan gelombang. Hentikanlah wabah yang melanda. Luputkanlah kami semua. Bagimu tiada yang mustahil. Langit dan bumi pun kan tunduk bila Yesus yang memerintahkannya.
pulihlah damai sejahtera. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita puji dan muliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Yo. Yeah, yeah. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Here we go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yo, akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Serukan nama Tuhan dahsyat. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah, amin. Yesus dahsyat.
Yo. tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Yes. Api kemuliaannya tercurah dari surga, menunjukkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, percayalah padanya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu.
Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikanlah kami roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua tanpa kecuali boleh menangkap, mengerti, menghayati, bahkan boleh melakukan firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau maksudkan dengan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena itu urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, kita masuk firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini pakai tema yang namanya adalah pemimpin harus bermental penerobos. Tapi sebelum saya terangkan, kata-kata yang dipakai ini perlu jelaskan dulu supaya jangan salah. Penerobos bukan nerobos rumahnya orang, dari gebukin orang nanti. Pemimpin di sini banyak berupa kepala. Karena kalau pemimpin konotasinya ada pemimpin yang bersifat formal. Direktur lah, Perdana Menteri lah, Presiden lah, dan sebagainya. Tapi ini saya sebut saja kepala. Artinya setiap dari kita, setiap manusia berpeluang untuk menjadi kepala. Contohnya, walaupun Anda di kantor adalah seorang pegawai biasa, tapi kalau Anda laki-laki dan sudah berkeluarga, Anda menjadi pemimpin atau kepala dari keluarga Anda. Bagaimana dengan yang wanita? Wanita juga begitu. Kalau sudah punya anak, dia kepala daripada anak-anaknya. Ya, kita harus tahu. Bagaimana Pak? Kalau guru sekolah, ya kepala dari murid-muridnya. Dan murid saja itu juga bisa jadi kepala buat teman-teman yang lain. Jadi semua orang bakal bisa jadi kepala. Kecuali Tuhan menentukan lain, dan itu jarang. Biasanya tiap orang adalah kepala dalam skopnya masing-masing. Lingkupnya masing-masing. Jadi kata-kata ini pemimpin harus bermental penerobos, berlaku hampir pada semua orang. Terutama orang percaya. Ya, kita harus tahu ya. Jadi sekali lagi saya ulang. Ya, misalnya laki-laki yang sudah berkeluarga adalah kepala dari keluarganya, kepala dari rumah tangganya. Wanita yang sudah punya anak, kepala dari anak-anaknya. Ya, laki wanita yang belum menikah, kepala dari adik-adiknya. Tapi gimana Pak kalau bungsu Pak tidak punya adik lagi? Nanti toh sudah tua lagi, nanti kan dewasa, kan menikah, berkeluarga, jadi kepala lagi. Jadi hampir semua orang, termasuk ketua kul, itu kepala daripada anggota kulnya. Dan seterusnya ya. Menerobos di sini bukan terpaku pada menerobos rumah orang, tapi menerobos hambatan, menerobos tekanan, menerobos situasi yang mengelilingi dan menekan kita. Itu dan tidak nerimo saja, pasrah bongkokan saja kata orang Jawa ya. Itu ada penerobos. Misalnya siapa kalau kita lihat di Alkitab? Contohnya Simson. Kita tahu Simson dulunya luar biasa, tapi setelah jatuh dalam dosa, maka terjebak dan ditangkap orang Filistin, dipotong rambutnya, hilang semua kekuatannya, dan matanya dicungkil, buta. Gimana hidupnya? Sangat tertekan, seakan-akan tidak ada harapan. Tapi kita tahu, mari kita baca di Hakim 16 ayat 28. Dia tetap berdoa, kan dia punya mental penerobos. Makanya diakui sebagai hakim-hakim. Mari kita baca di Hakim 16 ayat 28. Kita baca di Hakim 16 ayat ke-28. Berserulah Simson pada Tuhan dalam keadaan tidak berdaya semacam itu, dalam keadaan terbelenggu oleh keadaan, dalam keadaan tertekan oleh keadaannya, dalam keadaan sengsara, tapi dia karena bermental penerobos, dia berseru pada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Dia tahu juga sih, kan dia berdosa, jangan-jangan Tuhan lupa, tapi Tuhan kita Tuhan yang maha pemurah, yang tidak pernah melupakan ciptaan tangannya. Dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama seorang Filistin. Tapi kemudian membukullah ia sekuat-kuatnya. Maka robohlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Luar biasa. Tapi ini sekali lagi ini perjanjian lama ya. Jadi kalau musuh dimatiin semua. Tapi kalau perjanjian baru musuh diampuni ya. Kecuali musuh kita si jahat bukan kita ampuni tapi kita usir pergi. Jadi kita harus tahu perbedaan antara masa yang berlaku pada perjanjian lama dan perjanjian baru.
Nah, jadi jangan kita ambil begitu saja. Ini contohnya Simpson. Ya, dan ia bisa membinasakan lawan-lawannya. Pada waktu matinya ia bawa mati musuhnya lebih banyak daripada yang pernah dibunuhnya selama hidupnya. Kita lihat demikian. Kita lihat lagi contoh di Alkitab, Musa dan Yosua. Di saat Mesir sangat berkuasa atas orang Israel, yang karena sudah 430 tahun jadi budak, tak punya kemampuan untuk melawan dan berperang sama sekali. Toh Musa berani minta dan nuntut untuk datang kepada Firaun dan mengatakan, ya lepaskanlah. Dan tidak, ya terima aja, terima nasib. Kami sudah 430 tahun kok, tambah 3000 tahun lagi, ya sudahlah. Ya nasib kami, ya nasib, ya nasib. Itu kan kata orang lain. Tapi kalau kita bermental penerobos, dan seorang pemimpin, kepala, yang itu notabene adalah hampir kita semua, maka kita harus punya mental penerobos. Dia berani, dan Tuhan nyertai dia. Berani bukan karena maunya sendiri, berani karena disertai Tuhan, berani karena disuruh Tuhan. Ingatlah, iman itu bukan mengimani kemauan kita, bukan mengimani kehendak kita, bukan mengimani selera kita, tapi mengimani kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Maka iman itu akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Jangan salah, ya. Kemudian Yosua bagaimana? Di saat mana di padang gurun sudah berhenti, tidak turun lagi, jadi nggak ada makanan. Tapi di depan ada musuh yang kuat, bahkan sangat kuat, dan benteng yang maha dahsyat, yang kata orang hampir tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapa saja manusia. Tapi Yosua maju terus, dan akhirnya berhasillah dia berkat ketaatannya kepada Tuhan. Kan dia punya apa? Mental penerobos. Coba Yosua mental nyerah. Yosua maju, ya janganlah Tuhan, kesian mati semua nanti. Ya mati semua juga, bukan karena nabrak Yeriko, tapi karena kelaparan. Jadi kita tahu mental penerobos itu jauh lebih baik daripada mental menyerah pada nasib. Ini bukan berserah ya, tapi menyerah. Beda berserah dan menyerah. Kalau berserah itu kepada maunya Tuhan. Kalau menyerah pada nasib, pada tekanan, pada persoalan, itu beda. Lalu kita lihat lagi, Martin Luther. Anda kira enak hidupnya? Tertekan sekali. Di saat dunia kekristenan semua di bawah paus, maka dia berani untuk menentukan atau membuat ajaran sendiri yang terkenal dengan ajaran reformasi ya. Walaupun diancam dibunuh dari mana-mana, tapi sampai akhir dia tetap selamat dan tetap menjalankan agenda reformasinya. Kan dia punya semangat penerobos. Di sini bila kita lihat bahwa Tuhan menyertai penerobosan yang tidak orangnya terlentang begitu aja, terima nasib. Kata orang mungkin nerimo, bukan demikian ya. Karena mereka tertindih oleh persoalan. Nah sekarang kita memang seperti ditindih oleh ya pandemi COVID-19, oleh resesi ekonomi dan sebagainya, masalah sosial dan lain-lain. Tapi marilah para pemimpin, yaitu hampir kita semua, pimpinlah dirimu dan pimpinlah anak buahmu, orang-orang yang kau pimpin, bawalah orang yang kalian pimpin itu kepada penerobosan. Makanya lagu tadi sebelum firman kita nyanyi, bangkitlah kita. Memandang ke depan, jangan mandang ke belakang terus. Pandang pada salib Yesus. Yesus ada bagi kita. Kuasanya menyelamatkan kita, tapi hanya bagi kita orang yang percaya. Dan bagi kita perlu kita bersorak, bernyanyi. Dan tidak putus asa. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah tentu saja ya, kita sendiri harus bermental penerobos. Bukan mudah penyerah, bukan nyuruh orang lain aja, tapi diri sendiri juga. Jangan sampai, waduh resesi ini keuanganku hancur, ya udah makan batu aja. Ya gimana? Kita harus berusaha bersama Tuhan. Kita sendiri tidak bisa, tapi Tuhan ada di pihak kita. Yang berikutnya kita lihat apa saja yang harus diterobos. Diterobos itu apa aja? Pertama yang harus kita terobos adalah dosa atau kesalahan kita. Banyak orang diperbudak oleh dosa. Banyak orang diikat oleh dosa. Tapi terobos bersama Tuhan. Tuhan mampu melepaskan kita ya. Jangan salah konsep. Sekali ngambil keputusan kemudian menyerah terus, tidak bisa. Terutama salah pola pikir, salah jalan berpikir. Jadi kalau kita hidup dikuasai dosa, teroboslah itu. Lepaslah dari sana dengan pertolongan Tuhan, dengan iman kepada Tuhan. Yang kedua harus kita terobos adalah penderitaan atau tekanan dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak menginginkan menderita sebetulnya. Kalaupun kita tidak salah harus menderita diizinkan Tuhan, itu adalah pemrosesan dari Tuhan. Agar kita lebih bergantung kepadanya. Agar kita lebih berharap kepadanya. Agar kita menguruskan diri kita. Ya, harus punya dua hal. Hikmat dan iman. Jangan salah. Dan jangan salah kita pertentangan. Ada orang bilang, oh tidak berhikmat hanya beriman. Atau beriman tapi tidak berhikmat. Tidak perlu ditentangkan.
Tidak perlu diadu dua hal ini. Hikmat tanpa iman yang tidak menghasilkan apa-apa. Pintar tapi tidak bergerak yang tidak bisa apa-apa. Pintar, keuangan pintar tapi tidak bergerak. Nonton TV terus yang tidak dapat duit lah. Tidak bisa, tetap harus bergerak. Bergerak kita kalau orang Kristen dengan iman pada kehendak dan peraturan Tuhan. Sebenarnya kalau iman tidak pakai hikmat, hikmat di sini pengajaran, maka bisa jadi terjebak dalam kesesatan. Malah mistik nanti jadinya kalau hanya iman saja. Maka perlu berjalan bersama. Karena Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pengajaran. Artinya iman dan pengajaran itulah sambung menyambung menjadi satu. Dan kata orang itulah Indonesia ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Berarti ada dua unsur. Pengajaran yaitu hikmat dan juga iman. Jadi janganlah sekali lagi kita pertentangkan antara hikmat dengan iman. Dengan mengatakan orang ini berhikmat tapi tidak punya iman. Orang itu beriman tapi tidak punya hikmat. Tidak usahlah ya. Kita berserah pada Tuhan aja. Kita belajar firman Tuhan. Lihat Yesus. Lihat. Selalu Yesus itu. Kalau ada ketemu orang banyak. Kalau ada kerumunan. Ya. Kenapa boleh berkerumun Pak? Ya karena dulu belum ada corona lah ya. Kalau ada kerumunan. Yang ngajar dulu. Baru bikin mujizat. Bisa nggak dia bikin mujizat dulu? Bisa aja. Terutama kalau orangnya satu persatu. Pribadi demi pribadi. Tapi kalau dia ngajar kan untuk orang banyak. Jadi kalau orang banyak dia ngajar duluan. Baru dia lakukan mujizat. Di sini pertama adalah hikmat. Jadi diberikan lewat pengajaran. Dan kedua adalah iman supaya mujizat terjadi. Nah kita tahu, sekali lagi saya katakan, mujizat terus tanpa pengajaran yang benar, maka mudah membawa kita kepada penyesatan atau mistik dan sebagainya. Tapi sebaliknya, pengajaran terus saja, tapi tidak pernah mendatangkan mujizat, tidak pernah tahu pengalaman mujizat adalah kosong. Itu ajaran Kristus terutama berujung pada mujizat. Nggak ada ajaran Tuhan tidak berujung pada mujizat. Semuanya berujung pada mujizat. Nah kita lihat. Apa yang harus kita terobos yang ketiga? Kehidupan yang biasa-biasa aja. Orang bilang itulah kehidupan yang suam-suam kuku. Panas enggak, berapi-api enggak, on fire enggak, tapi dingin juga enggak. Tetap ke gereja, tetap kalian ikut ibadah. Tapi sudah kemana-mana pikirannya. Tidak tahu pergi kemana. Ke mall yang baru buka yang mana ya. Taman hiburan baru buka yang mana ya. Itu yang menuhi pikirannya. Aku sudah 4 bulan nih tidak pergi ke mall. 4 bulan nih tidak pergi taman hiburan. Walaupun firman itu sangat mendukung dia untuk lepas dari persoalan. Nah ini kehidupan yang biasa-biasa aja alias suam kuku. Ini harus diterobos. Kalau dia punya mental pemimpin kan dia sebetulnya adalah pemimpin. Terserah siapa yang dipimpin. Tergantung skup pimpinannya, tapi dia harus bermental penerobos. Mintalah pada Tuhan untuk bisa menerobos semua itu. Yang terakhir, yang harus kita terobos apa? Mainstream atau pandangan kebanyakan orang. Belum tentu yang banyak itu betul. Kita kan bukan berdemokrasi di sini kalau firman Tuhan. Kalau kita bernegara, kita berdemokrasi. Tapi kalau firman Tuhan, kita berteokrasi. Banyak belum tentu betul. Boleh kita lihat pengikut Tuhan Yesus waktu masih hidup di dunia dengan pengikut orang Farisi, ya banyak pengikut orang Farisi. Tapi yang benar ada Tuhan Yesus. Jadi banyak belum tentu benar. Tapi benar nanti bisa menjadi banyak. Walaupun pertamanya sedikit kita tahu ya. Bahkan kalau mau benar, sungguh-sungguh benar, ditinggalkan orang. Seperti Yesus waktu menyampaikan firman yang dalam, yang keras kata-katanya, maka orang murid-muridnya atau pengikutnya pada pergi semua. Nah itu adalah fenomena di dunia ini. Makanya kita harus terobos. Jangan asal ikut-ikutan saja. Bikin survei dulu yang paling banyak sukanya apa, ikuti. Bukan begitu. Tapi kita ikuti yang benar, itu firman Tuhan yang asli ya. Jadi jangan sampai kita keliru. Ini bukan soal politik kita bicara, tapi kita mengandalkan suara kebenaran ya. Kalau politik memang demokrasi mengandalkan yang banyak. Tapi kita bukan politik di sini. Kalau mau berpolitik lain lagi. Saya tidak menyinggung itu, tidak mengatakan hal itu. Saya mengatakan hal firman Tuhan. Ya, ini bukan soal mencalonkan diri jadi caleg, bukan. Kalau kita mau jadi caleg, kita perlu banyak suara. Tapi kalau kita ingin suara Tuhan Yesus, tidak perlu banyak. Tidak perlu semua orang bilang begini, begitu, ikut yang paling banyak begitu. Belum tentu. Yang benar kata firman Tuhan, itu yang kita ikuti. Walaupun pengikutnya hanya sedikit ya. Kita harus tahu.
Jadi disinilah soalnya soal kebenaran, bukan soal banyak. Nah, jika pemimpin harus menjadi penerobos dan menjadi milih untuk jadi corong suara kebenaran, maka pertimbangkanlah dulu di mana posisi orang banyak itu, apakah di posisi kebenaran atau enggak. Jangan asal ikut saja, ya. Kita harus tahu. Jadi kesimpulannya, jangan mudah menyerah. Jangan mudah terus terlentang gitu aja terima nasib. Jangan usah. Tapi kita harus punya mental penerobos. Karena Tuhan tidak inginkan, tidak merencanakan kita untuk selama-lamanya tertekan, menderita terus. Kalaupun kita diizinkan Tuhan menderita, itu hanya sebentar. Itu hanya sementara. Pasti berakhir, karena itu hanyalah untuk memproses kita. Supaya kita makin maju di dalam Tuhan. Kita harus tahu. Jadi marilah kita semua, hai pemimpin-pemimpin, saya bilang, pemimpin di sini kepala ya. Marilah kita mempunyai mental penerobos. Kalau belum, tidak apa-apalah. Mulai hari ini usahakan punya mental penerobos agar kita sungguh-sungguh boleh berkenan pada Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Nah, marilah kita sekarang masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oh Tuhan, karena firman-Mu mengatakan bahwa kami harus layak di hadapan-Mu. Kalau kami menerima perjamuan kudus, maka ampunilah semua dosa salah kami, segala pelanggaran kami, segala pemberontakan kami. Baik itu kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, nampak sudah karena kami sudah lakukan perbuatan kami, atau masih tersembunyi dalam niatan hati dan pikiran kami. Ampunilah kami, kuduskanlah kami di kuasa darah-Mu yang mampu menguduskan orang yang tercemar, sehingga merah seperti kimisi pun oleh dosa bisa menjadi putih seperti salju. Karena bila kami berseru padamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu, kuduslah kami, ampunilah kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau kuduskan kami, sehingga kami layak terima perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terima roti dan anggur. Ya, kita persiapkan diri kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu disalibkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali memakannya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita semua makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ke atas. Dan setelah makan, ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang serahkan karena kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita bersyukur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh ramasikala rabalabarabaraba. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, berkati kami, sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Mari kita bagi berdiri. Kembalilah ke aktivitas semua masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Juga dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.
tanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah.